variabel sistem pemilu itu ada banyak. Kalau misalnya beralih ke tertutup, sekarang sistem penegakan hukum kita belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem proporsional tertutup. Pertanyaan mendasar, misal kalau kembali ke tertutup seperti 99, bagaimana kalau ada konflik di internal partai menyangkut misalnya perselisihan di antara para kandidat? Jangan lupa loh, di terbuka saja kita punya kasus yang sampai sekarang belum selesai, yang bermula dari persoalan internal partai, yaitu Harun Masiku. Nah, ini akan seperti apa diselesaikannya? Apakah melalui mekanisme Mahkamah Partai, ataukah mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ataukah Bawaslu? Skema itu yang tidak ada. Nanti yang terjadi adalah kita akan sulit melahirkan kepastian hukum dan perlindungan pada caleg. Itu dari sisi penegakan hukum. Yang kedua adalah dari sisi keadilan bagi caleg. Caleg itu didesain rekrutmennya hari ini dengan proporsional terbuka. Banyak sekali yang mengeluhkan. Kalau kembali ke tertutup, mereka tidak akan mau mencaleg. Karena mengapa? Mereka siap mencaleg karena melihat peluang keberadaannya di partai dan juga di masyarakat. Tetapi kalau tertutup, sementara nomor urut mereka tidak menopang, mereka pasti akan kalah yang dengan nomor urut kecil. Betul bahwa pemenangan itu adalah untuk memenangkan partai, memenangkan kursi partai. Tetapi para bakal caleg kita ini juga sudah berkomunikasi, berelasi, lalu juga membangun konstituen dan pemilih di dapilnya. Jadi akan ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para caleg kita. Internal partai itu akan goyang. Nah, soliditas partai itu akan melemah. Akhirnya yang terjadi adalah pelemahan konsolidasi di partai yang bisa berujung konflik. Banyak caleg yang bercerita pada saya bahwa dia akan kemudian mengundurkan diri kalau sistemnya berubah. Saya kira itu wajar. Karena kenapa? Karena komitmennya adalah bagaimana mereka berkompetisi berbasis pengelolaan dapil yang mereka sudah lakukan. Jadi jangan mengatakan dengan sederhana kan sama-sama diusung oleh partai. Harusnya memenangkan partai dong. Nggak usah misalnya mementingkan kursi. Itu kan terlalu naif ya. Sementara misalnya para bakal caleg ini sudah berinvestasi, berusaha membesarkan diri di dapil. Nah, ini yang tidak akan menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan kompetisi yang akhirnya bertentangan dengan semangat konstitusi. Karena pasal 22E Undang-Undang Dasar kita kan menyatakan tahun 2024 pemilu kan dipersiapkan untuk terbuka. Ya? Maaf saya potong Mbak Titi, ini kan untuk pemilu tahun 2024 kan memang dipersiapkan untuk terbuka. Jika tiba-tiba berubah jadi tertutup, apakah akan membatasi masyarakat yang akan memilih? Apakah akan berkurang pemilih ini? Iya, kalau serta-merta menjadi tertutup, hak veto rakyat yang tadi saya sebut ya, daulat rakyat ini sekarang teraktualisasi, terfasilitasi hari ini melalui pilihan di bilik suara, melalui bisa memilih caleg. Karena kenapa? Karena dalam proses penentuan bakal caleg, mereka tidak terlibat sebagai anggota partai dan lain sebagainya. Mekanisme partai kita sekarang ini tidak membuat fasilitasi mekanisme itu. Jadi kalau itu dicabut dari mereka, saya menyebut ya sebagai satu-satunya veto rakyat yang mereka miliki, itu menjadi hilang. Kedaulatan rakyat yang diterjemahkan melalui hari ini ya, pilihan langsung kepada caleg apakah sesuai dengan apa yang kehendaki partai atau dikehendaki rakyat, itu menjadi hilang sama sekali. Yang ada adalah kedaulatan elit begitu. Karena desainnya itu sejak awal adalah proporsional terbuka. Saya melakukan penelitian, tidak ada satupun negara di dunia yang mengubah sistem pemilunya. Itu di tengah proses pencalonan yang sudah berlangsung. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan 2008. Untuk pemilu 2009 yang putusannya di Desember 2008, untuk pemilu April 2009. Itu bukan perubahan jenis sistem, itu perubahan variabel teknisnya saja, yaitu penentuan caleg terpilih. Pada waktu itu juga dinamika kompetisi berubah begitu. Nah, yang sekarang ini induknya nih yang mau diganti. Sementara induk ini anak-anaknya banyak. Bukan hanya soal menentukan calon terpilih yang tadinya berdasarkan suara terbanyak menjadi nomor urut, tetapi dia itu anak-anakannya itu sudah dimulai sejak penentuan partai politik menjadi peserta pemilu. Adjustment-nya atau penyesuaiannya. Kita kan membuat persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sistem pemilu ketika memverifikasi partai politik menjadi peserta pemilu. Lalu metode pencalonan, lalu metode kampanye, penegakan hukumnya. Jadi tidak sesederhana kemudian mengganti desain surat suara.
Jadi terlalu simplifikasi begitu. Nah, ini yang kemudian masyarakat perlu tahu bahwa ini bukan soal sederhana hanya mengubah desain surat suara, lalu juga mengubah metode penentuan caleg terpilih, tetapi implikasinya lebih besar dari itu, berdampak pada internal partai, berdampak pada keadilan caleg itu sendiri yang memang mereka didesain untuk menjadi caleg di sistem pemilu proporsional terbuka, termasuk juga bisa berdampak nanti ya kekisruhan akibat misalnya konflik internal yang tidak difasilitasi oleh mekanisme penyelesaian yang memadai.